Di sini ada sumur, dan sumur ini katanya sumur yang sudah lama sekali dan berusia ratusan tahun sahabat semua sumur ini. Dan di sini adalah makam dari keluarga besar Van Rossum. Seperti diketahui, saat Jawa jatuh ke VOC tahun 1680, pada saat itu pemerintahan Amangkurat Agung Mataram Pleret, daerah di pesisir utara Jawa, digadaikan kepada VOC. Tergadaikannya daerah pesisir utara Jawa buah dari bergaining VOC untuk membantu Amangkurat menumpas pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Sejak saat itu hingga Mataram berpusat di Kartasura dan Surakarta sampai tahun 1745, wilayah pesisir utara Jawa dikuasai oleh VOC. Maka tidak mengherankan bila terdapat banyak peninggalan di wilayah pesisir utara Jawa. Salah satunya Tugu Leije atau Lecek sebagai situs makam Belanda di Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Pada hari ini kita berada di kota Pemalang dan di belakang saya ini adalah Tugu Leije. Kalau orang Jawa itu bilang Tugu Lecek karena lokasinya memang sudah seperti ini dan sudah kotor, sudah berlumut dan lecek sahabat semua. Sedangkan Leije itu artinya adalah batu tulis. Oke sahabat semua, kita akan review tempat ini beserta dengan makam keluarga yang ada di samping dari lokasi tugu ini yang terletak di belakang saya ini sahabat semua. Kita akan bersama-sama melihat gimana kondisi sekarang ini, lokasi tempat yang sangat bersejarah ini. Situs makam Belanda Widuri. Sahabat semua, kita sekarang sedang berada di kota Pemalang, tepatnya di dekat dengan pantai Widuri Indah. Dan di depan saya ini adalah sebuah tugu namanya Tugu Leije. Bahasa Belanda itu Leije, tapi orang Indonesia lidahnya akhirnya menyebutnya Tugu Lecek karena lokasinya seperti ini dan kondisi sekarang ini seperti ini. Tugu ini dibangun zaman penjajahan Belanda VOC tahun 1705. Zaman Amangkurat I berkuasa di Mataram yang menguasai wilayah Jawa. Dan sahabat semua, di lokasi ini terdapat sekitar 40 makam Belanda, namun yang terdeteksi dan sekarang ini masih ada bangunannya sekitar ada 5-6 makam Belanda. Dan sahabat semua, di tugu ini konon notabene dimakamkan seorang misionaris gereja, dan ada yang bilang juga ini adalah makam dari pasukan Belanda dan beliau itu dikubur dalam keadaan berdiri bersama dengan binatang kesayangannya. Walau alam bisawab, kita juga tidak tahu ya yang benar yang mana. Kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang siapa yang dimakamkan di sini. Tugu ini berdiri megah sejak tahun 1705 setelah VOC itu menguasai wilayah Jawa, lautan pesisir Jawa sebelah utara. Dan di tempat ini, lokasinya ini sangat ramai sekali karena ini ada di pinggir jalan menuju ke objek wisata Pantai Widuri Indah. Dan sahabat semua, kita akan melihat satu persatu cungkup yang ada di sini yang masih bertuliskan Belanda. Ini adalah makam-makam dari orang-orang Belanda, namun tahunnya sudah agak hilang ya. Ini ada tulisannya 1800-an. Ini meninggal sekitar tahun 1800-an. Kemudian yang ini juga tidak ada tulisannya, udah hilang. Ini mungkin marmer juga ya, namun sudah hilang, tulisannya sudah tidak ada. Kemudian yang di depannya juga sudah tidak ada. Dan itu adalah batas-batasnya, yaitu pagar-pagar yang sudah mulai usang dan sudah mulai tua. Maka dari itu di sini disebut dengan nama Tugu Lecek. Sebenarnya itu Leije ya. Leije itu artinya batu tulis sahabat semua. Dan itu di sebelah sana ini adalah makam seorang administrator dari pabrik gula yang ada di wilayah Pemalang Selatan. Dan ini juga masih ada tulisannya. Tulisan di sini tertera meninggal pada tahun 1907 dan beliau itu lahir 22 Mei 1886 sahabat semua. Dan ini makamnya masih utuh ya, cungkupnya juga ini masih utuh. Dan sahabat semua, kalau di sini ini terkenal sekali tempatnya itu angker ya sahabat semua. Jadi kita juga kesininya juga setelah asar, jadi sore hari, untuk melihat tempat ini. Inilah tugu yang sudah mulai rapuh
dengan ornamen-ornamennya yang sudah mulai hilang dan pupus dimakan oleh usia dan cuaca. Tugunya sebenarnya ini sangat bersejarah sekali karena ini pembangunannya sudah lama sekali, zaman VOC 1705 sampai 1780 Masehi. Lokasinya ada di pinggir jalan raya dan di belakang saya itu, di sana itu adalah lapangan bola, banyak sekali anak-anak bermain bola. Namun nanti menjelang maghrib sudah sepi sekali di sini sahabat semua, tidak ada orang yang berani datang atau masuk ke tempat ini karena notabene di sini terkenal sekali dengan keangkerannya dan banyak sosok sekali yang sering memperlihatkan diri menurut warga yang ada di sekitar tempat ini. Dan sahabat semua, kondisi dari pagarnya juga sudah mulai usang dan ini adalah bata-bata peninggalan Belanda sahabat semua. Temboknya sudah mulai usang, namun di sini menyimpan sejarah yang begitu tinggi dan nilai artistik dari bangunan kolonial ini masih terlihat sekali dengan jelas di sini. Dan dahulu kala di sini konon ada tulisan-tulisan yang mengabarkan kejadian-kejadian saat itu dan tahun-tahun yang tertera di sini, namun di sini sudah pada hilang semua, termasuk yang ada di atasnya itu juga sudah tidak ada. Jadi sudah ngeblong ya, kalau orang Jawa bilang ini udah ngeblong, jadi tidak ada tulisan satupun. Saya lagi mencari ini tulisan 1705 di sekitar tempat ini, namun dari tadi saya cari-cari kok nggak ketemu di sebelah mana gitu ya. Juga suasananya juga, waduh, lain dari yang lain nih sahabat-sahabat semua. Ini ya mungkin tulisannya ada di sini, marmer yang ada di sini, tapi kayaknya sudah nggak ada juga. Kita nyari dari tadi karena informasinya itu masih ada tulisan yang 1705 itu setelah pemakaman dari seseorang yang dimakamkan di sini. Tidak ada sama sekali sahabat semua. Kita nyari dari tadi juga dan 40 orang yang dimakamkan di sini, yang tertera cuman kalau kita hitung cuma 1, kemudian di sana ada 2, 3, 4 dan 5 yang ada di tugu ini sahabat semua. Kita nyari lagi di lainnya itu nggak ada ya. Tapi beritanya itu di sini ada 40 yang dimakamkan, 40 orang dari negara Belanda yang dimakamkan di sini. Apa di daerah sini juga kita kurang tahu. Tapi lokasinya kok apa di sana ya? Sana juga enggak, lokasinya udah rimbun sekali seperti itu. Kemungkinan sih enggak, ini mungkin kemungkinan bangunan-bangunan baru ya. Kita lihat ornamen-ornamen lain di tempat ini, tapi temboknya kayak tembok-tembok Belanda sih itu, tapi kita nggak tahu ya. Oh itu sahabat semua, itu ada sumur. Di sini ada sumur dan sumur ini katanya sumur yang sudah lama sekali dan berusia ratusan tahun sahabat semua sumur ini. Oke, kita akan lihat ke sumur itu ya. Tapi kita mau loncat dari sini kayaknya nggak sopan, kita keluar aja dari depan lagi, kemudian kita akan masuk ke tempat ini lagi. Kita ke sumur aja ya. Sumur itu katanya sumur yang sangat angker sekali dan sumur itu sudah berusia juga ratusan tahun sahabat semua. Dan di sini menjelang maghrib itu suasananya sangat angker sekali sahabat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah di sini sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak salah sumurnya ada di sini. Tadi mana ya sumurnya? Ada sumur yang di sini tadi kita lihat. Oh itu, ini sumur yang sudah berusia sangat tua dan ini adalah sumur dari bangunan Belanda sahabat semua. Sumurnya ada di sini, di samping dari bangunan tadi. Kita lihat dulu sumurnya seperti apa. Wow, amazing, keren sekali. Ini sumur sudah berusia ratusan tahun dan itu ada tulisannya sahabat semua. Mungkin makam atau apa, ini ada tulisannya di sini. Assalamualaikum. Nah ini ada tulisan Rustplaats van de Familie van Rossum. Oh ini pemakaman keluarga 1883 sahabat semua. Ini adalah pemakaman keluarga. Jadi benar ini sumur yang sangat tua dan di sini adalah makam dari keluarga besar Van Rossum. Berarti makam keluarga besar dari Van Rossum sahabat semua. Iya benar, makam dari keluarga Van Rossum. Di situ tertulis Rustplaats van de Familie van Rossum pada tahun 1883 dan letaknya ada di depan dari sumur yang sudah sangat tua. Ini sumurnya ya. Dan di sini kita juga nggak main-main ya, karena di sini menurut berita yang beredar sangat angker sekali. Terus sahabat semua, ini adalah makam keluarga ya. Di sini makam keluarga dari Van Rossum yang dimakamkan pada tahun 1883 di samping dari tugu yang ada di sebelah selatan dari tempat ini. Tugunya kelihatan dari sini
Tugu Lecek atau Tugu Lece, yang berarti batu tulis. Nah sahabat semua, tadi kita berjalan dari samping tugu ini, yaitu pemakaman Belanda satu keluarga yang ditekan dari sumur tua yang sudah berusia ratusan tahun. Dan ini adalah makam dari pejabat pabrik gula Sumerharjo Pemalang yang dimakamkan di sini sekitar tahun 1886 Masehi. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.